Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Santika dengan nomor PP 2011 073.005. Saya berasal dari kelas 2A dan 4TC. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan praktikum mengenai rangkaian berkala. Praktikum ini dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2021 pada software Multisim. Tujuan dari praktikum ini yang pertama mampu menganalisa prinsip rangkaian tata LC dan transformator. Yang kedua menjelaskan model atau jenis rangkaian tala LC dan transformator. Yang ketiga mampu menjelaskan dan menerapkan rangkaian tala LC dan transformator. Landasan teori penerima AM. Ada berbagai cara untuk mendemodulasi sinyal AM dan memulihkan bentuk gelombang yang ditransmisikan. Mungkin cara paling sederhana adalah dengan menggunakan detektor amplop. Detektor amplop memulihkan sinyal yang ditransmisikan naik pada pembawa dengan mengekstraksi amplop dari sinyal yang diterima. Struktur penerima detektor amplop tipikal ditunjukkan pada gambar 1. Yang kedua adalah filter tuner atau sirkuit tuner. Gelombang termodulasi amplitudo yang diterima oleh antena pertama kali diteruskan ke rangkaian tuner. Rangkaian tuner tidak lain adalah rangkaian LC yang disebut juga rangkaian resonansi tangki. Ini memilih frekuensi yang diinginkan oleh penerima AM. Penguat RF memperkuat amplitudo sinyal AM dari rangkaian tuner. Detektor puncak atau demodulator AM. Gelombang AM yang diterima sekarang didemodulasi menggunakan demodulator AM. Demodulator ini menggunakan proses deteksi envelope untuk menerima sinyal modulasi. Ini terdiri dari dioda dan sirkuit RC. Detektor yang murah dan mudah dibuat ini adalah salah satu alasan utama popularitas AM di radio awal. Penguat audio. Ini adalah tahap penguat daya yang digunakan untuk memperkuat sinyal audio yang terdeteksi. Sinyal yang diproses diperkuat agar efektif. Sinyal ini diteruskan ke loudspeaker untuk mendapatkan sinyal suara asli. Setiap blok akan dibangun dan disimulasikan secara terpisah sebagai berikut. Sirkuit tangki atau sirkuit yang disetel. Kombinasi paralel induktor kapasitor pada gambar 2 ini biasa disebut rangkaian tangki. Rangkaian tangki merupakan band pass filter dengan nilai faktor kualitas Q yang cukup tinggi yang memberikan besaran keluaran maksimum pada keluaran frekuensi pembawa tertentu dari antena. Ini adalah gambar dari sirkuit tangki memilih frekuensi AM dari antena FI dengan frekuensi tertentu. F dan R diasumsikan sebagai antena yang terhubung ke L dan C. Gambar 3 ini adalah sirkuit tangki dengan resistor seri. F0 maksimum terjadi frekuensi resonansi atau FR yang dijelaskan pada gambar 4, di mana FR ditentukan oleh persamaan FR sama dengan 1/2pi akar LC, di mana V0 bisa dihitung menggunakan persamaan V0 sama dengan XL dikali XC per akar XL dikali XC kuadrat ditambah R dikali XL dikurang XC pangkat 2 dan dikalikan dengan FI. Dan rumus untuk mencari XL adalah 2V FL, untuk mencari FC 1/2V FC. Ini adalah bentuk grafik tegangan output, yaitu V0 dengan frekuensi tegangan input atau
FVI. Di mana di sini untuk fenol dan ini untuk frekuensi. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam praktikum adalah laptop dan software aplikasi multisim. Yang keempat, ini adalah gambar rangkaian yang akan dicobakan pada multisim. 5. Langkah kerja. A. Percobaan rangkaian tala RLC. 1. Menentukan kapasitas C menggunakan bersamaan 1 dengan frekuensi resonansi FR 100 kHz dan memisalkan induktansi ditentukan sendiri sebesar 1 mH. Nilai induktansi tidak boleh sama dengan mahasiswa lain. 2. Menghitung nilai reaktansi induktif XL dan reaktansi kapasitif menggunakan persamaan 3 dan 4. Yang ketiga, menentukan tegangan output fenol menggunakan persamaan 2 jika R sama dengan 1 kΩ dan tegangan input FI sebesar 1 VRMS. Memasukkan hasilnya ke tabel 1 di kolom fenol. 4. Mengubah nilai frekuensi FI seperti pada tabel 1, lalu mengulangi langkah 2 dan 3 dengan tidak mengubah nilai C dan L yang diperoleh pada langkah 1. 5. Menggambarkan grafik pada gambar 4 dari data yang digunakan di tabel 1 kolom fenol perhitungan. 6. Membuat rangkaian seperti pada gambar 5 di multisim. Gantilah nilai C dan L1 yang diperoleh di langkah 1 sedangkan R-nya sama dengan 1 kΩ. Ini adalah langkah kerja pada bagian A, di mana Fn-nya adalah 100 kHz, L-nya saya memilih 4 mH, Fi-nya adalah 1 VRMS, R-nya adalah 1 kΩ. Untuk mencari rumus dari VR sendiri adalah 1/2 pi akar LC, di mana dimasukkan nilai VR-nya dan kita mencari nilai C. Dan didapatkan nilai C-nya yaitu sebesar 0,634 nanofarad. Dan selanjutnya adalah kita mencari nilai XL dengan rumus 2pi FL, di mana didapatkan nilai XL sebesar 2512 dan XC dengan rumus 1/2 pi FC dan didapatkan XC sebesar 2512. Selanjutnya kita akan mencari fenol yaitu dengan rumus XL dikali XC akar XL dikurang XC kuadrat ditambah R dikali XL dikurang XC kuadrat dan dikalikan dengan VI. Kan didapatkan hasilnya fenol sebesar 1 VRMS. Langkah selanjutnya adalah dengan mengubah nilai dari FR-nya. Tadi nilai FR-nya adalah 1000 kHz dan sekarang kita mengubah nilainya menjadi 20 kHz. Dan untuk nilai C memakai hasil dari yang didapatkan di atas, L-nya tetap 4 mH dan R 1 kΩ. Dan dicari nilai XL-nya dengan rumus 2pi FL dan didapatkan hasilnya 502,4. Selanjutnya adalah mencari nilai XC yaitu 1/2 pi FC dan didapatkan nilainya adalah 12.554. Dan selanjutnya adalah mencari fenol dengan rumus XL dikali XC per akar XL
dikali SC kuadrat ditambah R XL dikurang XC kuadrat dikali V. Ini didapatkan hasilnya 0,464. Selanjutnya adalah kita mencari FR-nya adalah 40 kHz. Nilai XL yang didapatkan selanjutnya kita mencari nilai VR 40 kHz dan C-nya tetap, L-nya tetap juga, R-nya tetap juga. Dan SL dan nilai XL yang didapatkan yaitu 1004,8, nilai SC-nya didapat 6279 dan didapatkan nilai dari fenol yaitu 0,764. Selanjutnya adalah FR dengan nilai 60 kHz, C-nya sama dengan yang tadi, L-nya sama, R-nya juga sama, dan didapatkan nilai dari XL-nya adalah 1007,2 dan XC-nya 4186, fenolnya didapatkan 0,9020. Untuk yang keempat adalah mengubah nilai VR-nya menjadi 80 kHz, di mana nilai XL yang didapatkan 2009,6 dan nilai SC adalah 3139. Fenolnya didapatkan 0,984. Selanjutnya FR dengan 1000 kHz dan nilai XL-nya adalah 2512, nilai XC-nya 2511,6 dan didapatkan nilai fenolnya adalah 1. Untuk selanjutnya adalah nilai FR yaitu 120 kHz, di mana nilai XL didapatkan 3014,4 dan nilai SC 2093, nilai fenolnya didapatkan 0,98. Untuk FR-nya 140 kHz, di mana nilai XL-nya yaitu 3516,8, nilai XC-nya yaitu 1802,5, fenolnya adalah 0,96, VR-nya dan didapatkan nilai fenol 0,96. Untuk VR sama dengan 160 kHz, didapatkan nilai XL-nya yaitu sebesar 4019,2, SC-nya 15.069,7 dan fenolnya 0,93. Untuk FN-nya 180 kHz, didapatkan nilai XL-nya 4512,6 dan SC-nya 1395,3 dan fenolnya 0,89 VR-nya. Selanjutnya VR dengan 200 kHz didapatkan XL 5024, XC 1255,8 dan didapatkan nilai fenolnya yaitu sebesar 0,85. Selanjutnya adalah memasukkan nilai F0 ke dalam tabel perhitungan. Ini adalah tabel data percobaan F0 yang telah didapatkan dari perhitungan, yaitu 20 kHz, fenolnya sebesar 0,464, 40 kHz 0,768, 60 kilo sebesar 0,920, 80 kilo didapatkan 0,984,
100 kilo didapatkan 1, 120 didapatkan 0,98, 989, 140 didapatkan fenolnya 0,965, 160 didapatkan 0,932, 180 didapatkan 0,896, dan 200 didapatkan 858. Selanjutnya adalah menggambarkan grafik yang telah didapatkan dari hasil perhitungan dari data tabel percobaan, di mana ini adalah grafik dari nilai fenol yang didapatkan dengan perhitungan, di mana di sini adalah nilai fenol dan di sini adalah V kilohz. Di sini dapat kita lihat bahwasannya dari 20 kHz sampai 100, maka dia akan semakin naik. Dan nilai dari 120 kHz sampai 200 kilo akan menurun. Jadi nilai fenol tertinggi pada 100 kHz yaitu sebesar 1 VRMS. Selanjutnya adalah membuat rangkaian seperti gambar pada langkah kerja pada multisim. Di mana pada gambarnya yaitu kita membutuhkan RCl. Kita juga membutuhkan AM voltage. Untuk ini adalah sebagai sebagai frekuensinya nanti. Dan di sini kita dapat mencari resistor. Resistor ada di sini. Resistor dapat kita ambil sebesar 1 kilo ohm. C atau kapasitor itu sebesar, tadi saya mendapatkan nilai kapasitor yaitu sebesar nilai kapasitornya yaitu sebesar 0,634 nanofarad. 0,634 dan nilai dari L atau induktansi yang saya pilih adalah sebesar 4 mH. Selanjutnya kita membutuhkan osiloskop. Selanjutnya adalah menyusun rangkaian ini seperti pada gambar.
Selanjutnya adalah menghubungkan rangkaian ini kepada osiloskop. Karena ini cukup sempit di sini, maka kita akan ke bawahkan. Selanjutnya adalah mengubah nilai dari AM voltage. Jadi pada langkah kerja itu ini menjadi 1. Ini kita mulai dari 20 kHz pada tabel data percobaan dan ini menjadi 0,5. Setelah mengubah nilai dari AM voltage, kita dapat menjalankannya. Kita dapat mengubah nilai dari time dash dan channel A sesuai keinginan. Selanjutnya adalah meletakkan titiknya pada gelombang tertinggi dan didapatkan nilai di channel A yaitu 690,435. Nanti nilai ini akan dikalikan dengan 0,707 dan memasukkan nilainya pada data percobaan. Selanjutnya adalah mencoba dengan 40 kHz. Dengan ketentuannya sama dengan yang tadi. Kita stop dulu. Seperti yang tadi, meletakkan titiknya pada puncak tertinggi. Yaitu puncak tertinggi didapatkan 1,136 volt dan sama seperti tadi masukkan mengalikannya dengan 0,707 dan masukkan nilainya pada data tabel hasil percobaan. Selanjutnya kita akan mencoba dengan nilai 60 kHz. Seperti tadi, meletakkan titiknya pada puncak tertinggi dari gelombang yang ditampilkan. Nah, didapatkan puncak tertingginya adalah 1,355 volt. Ini seperti tadi mengalihkan dengan 0,707. Selanjutnya mengubah nilai VR-nya jadi 80. Dapatkan nilainya adalah 1,451 volt. Sama seperti tadi mengalihkannya dengan 0,707. Kita dapat mengulangi langkah ini sampai FR-nya adalah sebesar 200 kHz. Kita akan mencoba dengan 200 kHz. 200 kHz.
dapatkan hasilnya adalah 1250 volt dikali 0,707. Untuk 100 kita akan coba juga 100 kilo Hz. Apakah hasilnya 1? Dan mendapatkan 1,433. Ini akan dikalikan dengan 0,707. Maka hasil yang kita dapatkan pada percobaan ini akan ditampilkan pada tabel data hasil percobaan. Dapat dilihat bahwa ini adalah hasil fenol dari multisim, di mana untuk 20 kHz 0,488, untuk 40 kHz 0,803, untuk 60 kHz 0,928, untuk 80 kHz 1,26, untuk 100 Hz sama dengan 80 kHz, dan 120 kHz 0,993, untuk 140 kHz 0,98, untuk 160 kHz 0,981, untuk 180 kHz 0,939, untuk 200 kHz 0,884. Selanjutnya adalah meletakkan prob pada rangkaian ini dengan menghapus osiloskop dan meletakkan prob di sini. Selanjutnya adalah menekan simulate, analysis and simulation, terus assess lab, terus mengubah nilainya sesuai dengan pada langkah kerja yang di sini ada 10, 200, 100 linear, terus linear juga. Jangan lupa ini menjadi kHz. Selanjutnya adalah mengubah nilai output dan menambahkan vprob 1 pada ini. Jadi di sini kan ada 2. Jadi di sini sudah ditambahkan otomatis itu I dan I prob 1, vprob 1. Jadi pada langkah kerja cuman vprob 1. Kita dapat menghapusnya dengan remove dan tekan OK. Dan tekan run. Oh ya, di sini kita lupa mengganti satuannya. Satuannya di sini menjadi kHz. Run. Dan ini adalah grafik dari nilai fenol yang didapatkan dari multisim. Analisa data adalah pada praktikum rangkaian tertala dengan menggunakan software multisim yang bertujuan untuk membuktikan hasil rangkaian tertala melalui perhitungan dengan teori dan hasil pengukuran menggunakan software multisim. Terlebih dahulu, kita harus mencari nilai dari C dari data yang diberikan pada modul, di mana nilai FR adalah 100 kHz, L adalah 4
mH Fi 1 Fms dan R 1 kHz dan didapatkan nilai C 0,634 nanofarad dari rumus VR 1 per 2pi akar LC. Setelah diperoleh nilai C, maka kita dapat menghitung nilai XL, XC, dan V0 dengan menggunakan rumus XL 2pi FL, XC 1 per 2pi FC, dan V0 XL dikali XC per akar XL dikali XC ditambah R XL dikurang XC. Nilai dari frekuensi dapat diubah sesuai pada tabel data percobaan yang telah kita lakukan tadi. Dengan menggunakan pengukuran pada multisim, kita dapat membuat rangkaian pada modul di mana nilai C adalah 0,34 nanofarad, L 4 mH, Fi 1 Fms, dan R 1 kHz. Dan nilai dari FR disesuaikan dengan tabel data percobaan. Untuk mendapatkan nilai V0 pada multisim dengan mencari titik puncak gelombang atau Vmax pada osiloskop dan dikalikan dengan 0,707. Setelah semua nilai dari V0, perhitungan dan pengukuran didapatkan, analisa bahwa nilai V0-nya bersama atau mendekati. Nilai dari V0 dipengaruhi oleh nilai kapasitor, nilai induktor, frekuensi, dan frekuensi yang diubah-ubah sesuai pada tabel percobaan. Dan di sini adalah dapat kita lihat bahwasannya nilai dari perhitungan dengan teori dan pengukuran dengan multisim tidak berbeda jauh. Kesimpulan yang dapat diperoleh pada praktikum ini adalah nilai V0 dipengaruhi dari nilai kapasitor, nilai induktor, dan frekuensi yang diubah-ubah sesuai pada data percobaan. Yang kedua adalah nilai V0 dengan perhitungan teori mengalami naik turun, begitupun dengan pengukuran pada multisim. Ini dapat terlihat pada grafik yang telah digambar dan pada multisim. 3 adalah nilai V0 perhitungan dan pengukuran tidak berbeda jauh dengan nilai V0 pengukuran dengan nilai V0 pengukuran sedikit lebih besar dari perhitungan. 4. Untuk mencari nilai V0 menggunakan cara V0 sama dengan Vmax dibagi 0,7, di mana Vmax di sini dapat kita lihat pada nilai channel A. Dan untuk mencari V0 sendiri adalah pertama mencari XL terlebih dahulu, setelah itu XC dan V0-nya dengan XL dikali XC per akar XL dikali XC kuadrat ditambah R XL dikurang XC pangkat 2. Bentuk dari gelombangnya yang dihasilkan seperti gelombang termodulasi. Daftar pustaka di sini adalah modul 3 praktikum pakaian tertala pada Teknik Negeri Padang. Baiklah, sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.